Bertemu kembali hari 16 Februari 2025. Mari kita memulai hari kita bersama Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi ini. Hari ini hari yang ajaib, hari penuh terobosan, hari penuh keajaiban. Hari kami melihat firman jadi daging, mimpi jadi nyata, dan jawaban doa kami nikmati. Terima kasih Bapa, mari Roh Kudus pimpin kami, bicara kepada kami, buat kami jadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita melanjutkan seri pelajaran bagaimana menerima mukjizat, dan hari ini adalah hari yang ke-6 kita membahasnya, yaitu bagaimana menerima mukjizat. Yang ke-6 ini adalah memiliki hati yang tulus dan murni. Sebelum kita lebih lanjut lagi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memuji Tuhan bersama. Kita katakan, bagaikan bejana siap dibentuk.
Amin, amin, amin Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Ini salah satu lagu yang memang sudah sangat lama Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ini berbulan-bulan setiap kali saya nyanyikan ini, merasakan Tuhan itu benar-benar datang, bisa seperti diselimutin, seperti disiram dengan seember air es. Waduh, saya masih ingat itu Bapak Saudaraku, tahun 97, 98 gitu ya. Udah lama sekali. Jadi itulah yang sebenarnya tujuan kita, bagaimana kita bisa menjadi seperti Yesus. Kita dibaharui untuk menjadi seperti Yesus Bapak Saudaraku. Wow. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita terus bertumbuh, berdibaharui, menjadi semakin sempurna, menjadi seperti Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita lanjutkan renungan kita. Saya coba tadi catat beberapa, udah saya masukin juga di ini, di posting di Facebook juga untuk renungan pagi ini Bapak Ibu Saudara. Yaitu hari ini adalah hari yang ke-6 dari 7 cara mengalami mukjizat Bapak Saudaraku. Dan hari ini kita belajar memiliki hati yang murni. Nah, di dalam Matius 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, ini khotbah di atas bukit, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudaraku, memiliki hati yang murni, hati yang tulus itu sangat penting. Karena untuk pertumbuhan kerohanian kita, yaitu spiritual kita, supaya kita memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, dan kemudian juga memiliki ada namanya damai sejahtera, tidak ada tertuduh, tidak ada motivasi yang tidak benar begitu. Nah, bagaimana caranya kita memiliki hati yang tulus dan murni itu Bapak Saudara? Setidaknya ini ada 5 yang disebut di sini. Tentu saja sebenarnya masih banyak, tapi dengan kita mengembangkan yang 5 ini saja, seharusnya kita juga sudah bisa mengembangkan hati yang tulus dan murni Bapak Saudara. Apa saja yang 5 poin itu, atau 5 prinsip itu Bapak Saudara, atau 5 kunci memiliki hati yang tulus dan murni? Pertama, mengakui dan menyesali dosa. Nah, mengakui dan menyesali dosa atau pengakuan dosa ini adalah langkah pertama untuk memiliki hati yang tulus dan murni Bapak Saudaraku. Karena tidak ada di antara kita yang tidak pernah berdosa. Seperti peribahasa berkata, tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Nah, tetapi mengakui dosa itu di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia itu sangat penting Bapak Saudara. Pertama-tama di hadapan Tuhan itu untuk kita mendapatkan pengampunan dan kita disucikan dan dikuduskan. Dan kepada manusia atau di hadapan manusia, mengaku dosa atau mengakui kesalahan itu untuk memperbaiki hubungan. Dan juga itu juga menunjukkan kerendahan hati kita. Nah, memang buat banyak orang mengaku dosa itu atau mengaku kesalahan terhadap manusia. Jadi kalau kepada Tuhan ya lebih kita mengaku dosa, kepada manusia mungkin lebih kita mengakui kesalahan kita. Ya sama aja Bapak Saudaraku. Ya walaupun memang kesalahan belum tentu dosa juga. Gitu. Tapi kalau dosa udah pasti kesalahan. Tapi kalau kesalahan belum tentu dosa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini yang pertama, supaya hati kita itu murni, supaya hati kita itu tulus, supaya hati kita itu bersih, mengaku dosa. Bukan hanya kepada Tuhan, yang pertama-tama memang Tuhan, baru juga kepada manusia. Terus yang kedua, mencari kebenaran dan keadilan. Nah, mencari kebenaran dan keadilan ini adalah cara untuk memiliki hati yang tulus dan murni. Barusan tadi kita baca di Matius 5 ayat 8. Dan itu juga membuat kita berbahagia, Bapak Ibu Saudaraku. Terus kemudian yang ketiga, mengembangkan kasih dan empati.
Mengembangkan kasih dan empati terhadap orang lain adalah cara untuk memiliki hati yang tulus dan murni. 1 Korintus 13 ayat 4, Bapak Saudaraku. Nah, karena dengan kasih dan empati itu membuat kita itu seperti mengalirkan air dari dalam hidup kita, yaitu menyegarkan hati orang lain. Ya, di dalam Amsal 11 ayat 24, kalau di bahasa Indonesia dikatakan begini. Ada orang menghemat secara luar biasa tetapi tetap berkekurangan, tetapi ada orang membagi-bagi berkat tetapi bertambah kaya. Nah, bahasa Indonesia begitu. Tapi kalau bahasa Inggris dikatakan begini. He who refresh others, he himself will be refreshed. Nah, jadi kalau bahasa Inggris tadi diterjemahkan, dikatakan barang siapa menyegarkan orang lain, maka dia sendiri disegarkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengembangkan empati, mengembangkan kasih, itu artinya kita membagikan kasih, membagikan empati. Itu artinya kita menyegarkan hati orang lain, menyegarkan hidup orang lain. Maka kita sendiri akan disegarkan. Kita sendiri juga akan dikuatkan. Kita sendiri akan diberkati. Karena siapa yang memberi berkat, dia sendiri mendapat kelimpahan. Bapak Ibu Saudaraku. Yaitu Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Nah, jadi kalau kita mengembangkan itu membuat hati kita lebih tulus dan murni. Nah, sama halnya Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita bagus sering donor darah? Ya. Nah, saya sering donor Bapak Saudaraku. Dulu ketika saya masih muda, ya namanya di kota orang lain Bapak Saudara. Kalau saya itu sakit 3 hari, demam, badan gak enak gitu ya. Badan lah berapa gak enak. Ya Bapak Ibu Saudara, karena ada di luar kota, nggak ada keluarga, terus kemudian juga income masih pas-pasan, asuransi juga tidak ada gitu ya. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lakukan untuk saya bisa baik Bapak Ibu Saudara? Saya sudah berdoa, belum sembuh 3 hari. Begitu 3 hari saya sudah berdoa tidak sembuh, badan sakit semua, kepala, mata panas seperti itu, dan badan berat. Yang saya lakukan Bapak Saudara, saya akan olahraga sedikit, terus kemudian mandi, kemudian pergi ke PMI. Ngapain? Donor darah Bapak Saudara. Kenapa saya lakukan donor darah? Itu ada banyak tujuannya, tapi 2 tujuan aja saya beritahu Bapak Saudara. Tujuan yang pertama, ketika kita mengeluarkan darah dari tubuh kita, ketika donor begitu ya, maka ada banyak kesempatan untuk darah kita itu bermultiplikasi. Karena kan kita mesti, kalau saya nggak salah, saya bukan orang kedokteran, seingat saya kita itu minimum mesti punya 6 liter darah gitu ya. Ya maafkan saya lupa searching. Seingat saya begitu. Dan kemudian ketika kita keluarkan itu kalau nggak salah 350 mili, itu akan tergantikan lagi, berarti bermultiplikasi. Jadi ada sel-sel darah yang baru Bapak Saudaraku. Nah, itu yang pertama. Makanya kita sehat kalau kita sering donor darah. Yang kedua, itu adalah cara saya check up gratis Bapak Saudaraku. Jadi ketika pihak PMI kan ambil sampel darahnya dulu, mereka cek orang ini qualified tidak berdonor gitu. Nah, kalau umpamanya sehat berarti boleh. Nah, begitu saya donor, langsung saya tahu darah saya diterima. Oh, berarti saya sehat, sembuh Bapak Saudara. Itu saya sudah lakukan setidaknya lebih dari 5 kali Bapak Saudara. Tepatnya berapa saya lupa, tapi lebih dari 5 kali. Karena kalau pergi check up biayanya juga mahal gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan. Nah, jadi sama dengan kita memberikan empati, memberikan kasih, itu balik juga ke kita, balik lagi. Kemudian itu kalau sekarang beda dengan dulu masalah donor darah. Kalau dulu kan katanya ada golongan darah O cocok untuk semua gitu. Ya, jadi kebetulan golongan darah saya O Bapak Saudaraku.
Sama dengan golongan darah Tuhan Yesus juga O. Ada orang tanya, bagaimana Pak John tahu golongan darah Tuhan Yesus O? Itu kan ada di Kidung Agung, Bapak Saudara. Oh darah Yesusku. Nah, kita tahunya dari situ, Bapak Saudara. Dari Kidung Agung. Jogging, Bapak Saudara. Jadi kemudian Bapak Saudaraku, itu cara ketika kita apapun yang kita keluarkan, apapun kita berikan, itu juga akan balik lagi ke kita, Bapak Saudara. Itu yang kita lihat dan kita alamin, dan itu juga yang firman Tuhan katakan. Ya, dasarnya firman. Kemudian yang keempat, berdoa dan mencari bimbingan. Kemarin juga udah kita bahas ini dari Filipi 4 ayat 6. Berdoa dan mencari bimbingan dari Tuhan adalah cara untuk memiliki hati yang tulus dan murni, supaya ketika kita mencapai impian kita, kehendak Tuhan terlaksana dalam hidup kita, visi Tuhan digenapi dalam hidup kita, tidak ada kesombongan, tidak memegahkan diri, tidak merasa hebat, tidak merendahkan orang lain. Karena kita tahu itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Itu semua adalah anugerah Tuhan, Bapak Saudaraku. Kemudian yang kelima, menghindari kebencian dan kedengkian. Menghindari kebencian dan kedengkian ini adalah cara untuk memiliki hati yang tulus dan murni, sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 9, Bapak Saudaraku. Nah, jadi ada saya belakangan ini sengaja tidak bacakan semua, Bapak Saudaraku. Ya, beritahu clue-nya aja supaya kita bisa juga belajar sendiri. Itulah yang menolong kita untuk bisa lebih menggali lebih dalam. Karena firman Tuhan ini, Bapak Saudara, semakin kita baca, semakin kita dapat rema. Jadi tidak pernah habis-habisnya rema firman Tuhan itu, Bapak Saudaraku. Selalu baru. Bahkan saya sering udah berkali-kali khotbah tentang iman, tapi hampir selalu dapatkan ayat-ayat yang baru, Bapak Saudaraku. Ada aja hal-hal yang baru yang Tuhan bukakan. Mungkin yang terakhir ini kita bacakan ya, 1 Petrus 3:9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Wow. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kan cenderung mendengar orang berkata begini, seperti perlakuan dia terhadapku, begitulah juga akan kulakukan kepada dia. Dan kita pakai lagi firman, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab berkata, ya janganlah membahas kejahatan dengan kejahatan, janganlah membalas caci maki dengan caci maki, maupun sebaliknya, tetapi kita harusnya memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil memperoleh berkat. Bagaimana cara kita memperoleh berkat? Yaitu dengan cara kita memberkati, Bapak Saudara. Nah, ini ada yang menarik, Bapak Saudaraku. Ini saya cerita dari pengalaman, Bapak Saudara. Tentu banyak Bapak Ibu Saudara yang sering jalan dengan saya atau cukup dekat pasti tahu. Tapi jangan salah paham ya, Bapak Ibu Saudara. Beberapa orang juga salah paham. Karena ada beberapa cara, ada beberapa hal yang saya lakukan. Ini sudah saya lakukan puluhan tahun. Ketika ada orang yang nyebelin lah kita bilang, atau buat masalah, atau buat gara-gara, Bapak Saudara. Nah, biasanya saya tidak marah kepada mereka, tetapi apa yang saya lakukan, saya akan ajak mereka makan, Bapak Saudaraku. Saya cari tahu mereka sukanya makan apa, saya akan cari bawa makan itu. Saya tahu, kalau saya tahu mereka suka pergi kemana, saya akan ajak mereka ke sana, Bapak Saudaraku. Tapi bukan berarti setiap orang yang saya ajak makan atau orang yang saya ajak jalan-jalan, kemudian Pak John kayaknya kesal sama dia. Bukannya, Bapak Saudara. Artinya tentu saja mereka yang saya ajak makan, mereka yang saya ajak jalan dengan saya sedang ingin berbagi hidup, saya sedang ingin mengimpartasikan kasih Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara yang saya ajak. Tetapi bahkan mereka yang buat masalah pun, yang buat gara-gara sekalipun, saya mau melakukan itu juga. Poinnya di situ. Jangan nanti seperti selama ini, karena saya pernah berkata seperti itu, berarti kalau Pak John ajak makan, hati-hati loh.
Berarti kamu sedang buat masalah sama dia. Bukan begitu. Nah, tapi itulah yang kita lakukan, Bapak Saudara. Itu yang saya lakukan. Bahkan dulu kami punya tim, Bapak Ibu Saudara, ya memang sebenarnya boleh saya katakan mentor saya lah, Bapak Saudara. Ini juga udah sangat lama sekali, lebih dari 10 tahun lah, Bapak Saudara. Lebih dari 10 tahun. Itu memang banyak orang tidak kuat dengan beliau ini, Bapak Saudara. Jadi tidak ada orang yang tidak berantem dengan dia, Bapak Saudara. Nah, jadi kemudian hampir semua tim kita. Nah, saya juga berusaha bagaimana ya caranya untuk saya bisa mengubah situasi ini, memperbaiki hubungan ini begitu. Karena semua salah, Bapak Saudara. Gak mungkin bisa benar, selalu salah gitu. Akhirnya saya pernah marah. Saya pernah tegur juga, nggak bisa, Bapak Saudara. Udah saya lakukan mungkin 2 kali atau 3 kali. Akhirnya saya berdoa, saya berkata, Tuhan ini caranya bagaimana? Tuhan taruh dalam hati saya supaya kamu hatinya murni, tulus, tidak marah. Nah, karena kadang-kadang dalam tim, ya Bapak Saudaraku, dalam tim ada kecenderungan kita kan pengen menonjol ya. Kita pengen diakui, pengen dihargai, pengen dianggap gitu. Nah, itu normal-normal aja gitu. Tapi jangan menuntut. Itu aja, Bapak Saudaraku. Nah, kemudian gak bisa. Setelah saya berdoa, Tuhan taruh dalam hati saya begini. Kamu jangan ubah dia. Kamu tidak bisa ubah. Yang bisa diubah itu adalah kamu. Saya mengerti, Bapak Saudara. Akhirnya singkat cerita, setiap kali saya mau marah karena apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, Bapak Saudaraku, maka saya mendidik hati saya dengan keras. Setiap kali dia mau meledak, mau marah, langsung ambil HP, transfer semua dana di rekening saya ke rekening dia, Bapak Saudara. Nah, saya transfer semua. Saya bilang, kalau kamu nggak merendahkan hati, kalau kamu nggak bersihkan hati ya, setiap kali kamu marah sama dia, transfer semua dana. Bapak Ibu Saudara, aduh, tambah menyakitkan gitu ya. Tapi begitu cara saya mendidik hati saya. Akhirnya sampai saya itu nggak mau marah lagi. Karena apa? Saya tahu itu rugi. Karena apa? Saya harus, selain daripada beban mental, energi negatif masuk, dana pun harus saya keluarkan. Nah, ini bukan sebuah prinsip yang harus dilakukan, tapi begitu cara saya mendidik hati saya, Bapak Saudara. Begitulah cara saya mendidik hati saya, sehingga saya merdeka, Bapak Saudara. Dan hari ini hubungan kami bagus sekali. Kami bisa pelayanan bersama, kami bisa bersinergi walaupun jenis pelayanan berbeda, kota tempat kami tinggal berbeda, tapi kami bersinergi dalam pelayanan, Bapak Saudaraku. Hubungan kami bagus sekali. Nah, saya bersyukur dalam 30 tahun ikut Tuhan, hampir semua pelayanan yang pernah kita terkoneksi masih terkoneksi sampai hari ini, Bapak Saudaraku. Ya, karena apa? Kita tidak pernah putuskan hubungan. Kita tidak pernah putuskan hubungan. Ya, karena apa, Bapak Saudaraku? Kita tahu semua kita berproses. Nah, ini membuat hati kita itu murni. Dan saya baru menyadari, Bapak Saudara, semua ketika kita membangun seperti itu, bahkan di dalam rumah tangga pun, itu menjadi jauh lebih gampang, jauh lebih mudah. Ya, buat yang Bapak Ibu Saudara sudah menikah pasti paham. Menjalani pernikahan itu sering sekali tidak mudah, khususnya berhubungan dalam cara pandang, pola pikir, dan komunikasi. Tapi saya mau beritahu buat yang sudah menikah atau yang mau menikah, di dalam pernikahan saya, Bapak Saudara juga bisa tanya ke istri saya. Ya, buat yang di gereja, dengarlah istri saya juga bersaksi gitu ya. Saya selama ini juga jarang ngomongin keluarga sebenarnya. Ya, tapi beberapa dari mereka yang cukup dekat dengan saya, Pak Gem, ngomongin keluarga lah yang banyak gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya itu tidak pernah bentak istri saya atau marahin istri saya atau bahkan pukul istri saya, nggak pernah. Jangankan pukul, bentak aja nggak. Nah, karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Kalaupun ada masalah, ya saya cari tahu. Saya tidak memaksa istri saya mengerti, Bapak Saudaraku. Tapi saya mulai tanyakan cara pandang dia seperti apa. Dan yang diharapkan seperti apa. Dan kemudian kalaupun ada yang saya merasa kok belum dipahami yang saya maksudkan, saya akan coba sampaikan dengan
4-5 cara Bapak Saudara. Dan sampai akhirnya istri saya mengerti. Ya terima kasih Nang. Ya, jadi akhirnya istri saya paham Bapak Saudara. Dan saya tidak ada tuntutan apapun terhadap istri saya. Kalau saya pulang malam Bapak Saudaraku, istri saya sudah tidur karena biasanya anak-anak itu cepat tidur karena mau sekolah besoknya. Dan ketika saya pulang, saya tidak mengharapkan istri saya buka pintu. Saya tidak harapkan istri saya temanin saya makan gitu, enggak. Ya saya lihat kalau memang di meja makan ada makanan, saya makan. Kalau tidak ada makanan di meja makan, udah dibereskan. Ya karena biasanya itu nggak ada makanan sisa di meja makan Bapak Saudara. Kalau umpamanya kadang-kadang istri saya simpan semua di kulkas. Ya yang saya lakukan buka kulkas, ada yang bisa saya makan, saya makan. Selesai Bapak Saudara. Dan tidak ada tuntutan. Tapi saya bersyukur Bapak Saudara, banyak hal saya tidak usah minta. Tapi kalau sampai istri saya temani saya makan, itu bonus. Dan itu yang sering terjadi. Jadi saya bersyukur untuk hal itu. Saya tidak usah minta. Dan kemudian saya nggak usah minta, oh ambilkan handuk ini. Istri saya sudah siapin di kamar mandi. Semua siap Bapak Saudaraku. Ya buat saya itu bonus. Itu bukan pekerjaan istri saya. Dan sama halnya ada kalau Bapak Ibu nonton ini ada yang pernah ngomong, maafkan saya nggak sebutin nama ya. Ketika anak-anak kami masih kecil Bapak Saudaraku, saya yang lebih sering menggendong anak-anak kami ketika mereka masih kecil. Saya yang lebih sering mandikan mereka sejak dari mereka 2 hari gitu ya. Sejak dari mereka kecil. Nah, kenapa Bapak Saudaraku? Saya bilang sama istri saya lebih kuat lah daripada kamu. Biarkanlah saya menggendong mereka, biarkanlah saya mandikan, mengurus mereka Bapak Saudara. Bahkan sampai hari ini pun kalau saya di rumah itu yang saya lakukan. Nah, karena apa? Itu menjaga hati Bapak Saudara. Menjaga hati. Nah, ketika hati kita itu murni, kita lakukan karena tulus. Tulus, murni. Kenapa? Ya kita tahu. Buat saya, kenapa saya melakukan itu dengan sangat sukacita. Nah, kenapa? Karena buat saya ketika saya melakukan itu, ada sesuatu yang saya bisa investasikan buat anak ini. Karena memang saya juga tidak bisa bersama mereka setiap hari. Jadi setiap kali saya di rumah, saya bilang sama istri saya tahu kamu mengurus 2 anak ini setiap hari di rumah. Itu tidak mudah kan Bapak Saudaraku. Ya banyaklah kita kapan-kapan bahas mengenai pendidikan anak dan keluarga. Tapi yang paling penting itu gimana kita menjaga hati kita ini. Tulus, murni. Maka kita melihat ada mukjizat, ada keajaiban. Nah mungkin banyak kita ketika mendengar mukjizat, mendengar keajaiban, kesembuhan, tiba-tiba dapat berkat keuangan besar. Tapi mukjizat itu Bapak Saudara, damai sejahtera yang luar biasa, sukacita yang luar biasa, terus hubungan yang bertahan puluhan tahun, itu luar biasa. Ini juga adalah mukjizat-mukjizat yang luar biasa Bapak Saudaraku. Jadi sehingga ada mukjizat itu tiba-tiba ada rekomendasi baru dari orang-orang Bapak Saudaraku. Saya sangat bersyukur. Dan bagaimana trust dari banyak orang. Buat saya satu lagi sebelum kita berdoa Bapak Saudaraku, karena memang udah waktunya juga. Satu hal juga, ketika saya berurusan dengan para senior dalam pelayanan, senior dalam dunia bisnis, ketika mau berurusan pelayanan yang besar atau urusan bisnis yang besar Bapak Saudaraku, apa yang saya lakukan? Saya bawa istri saya. Nah, hampir selalu Bapak Saudaraku, ketika saya bawa istri saya ketika kita mau deal dengan project besar, apakah itu mau pelayanan atau itu urusan pekerjaan Bapak Saudaraku, itu hampir selalu jadi. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena orang melihat bagaimana yang namanya, pertama-tama ketika hubungan suami istri itu bagus Bapak Saudaraku, maka hubungan dengan luar itu juga akan bagus. Bagaimana seseorang bisa klaim hubungan dia bisa bagus di luar? Bagaimana dia bisa memperlakukan orang lain dengan sangat baik kalau istrinya pun atau suaminya tidak diperlakukan dengan baik? Itu sesuatu yang sulit Bapak Saudaraku, sulit. Nah, jadi itu dimulai dulu di rumah. Ketika saya juga bisa rasakan dan bisa lihat Bapak Saudaraku. Kenapa saya tidak ada beban bicara
dengan orang lain, membangun hubungan dengan orang lain. Karena di rumah pun bagus, tidak ada beban Bapak Saudaraku. Tidak ada jengkel atau gangguan di hati. Tulus, murni Bapak Saudaraku. Dan itu membuat saya juga bisa mudah mengalirkan, mengimpartasikan kasih itu kepada murid-murid saya. Mereka bisa semua rasakan gitu. Tidak ada satu embel-embel di belakang atau niat-niat terselubung, tidak ada. Karena poinnya itu adalah lakukan untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Ya, mungkin itu yang saya mau bagikan Bapak Saudara yang bisa saya sharingkan pagi ini, yaitu dengan 7 cara mengalami mukjizat. Yang keenam adalah memiliki hati yang murni, hati yang tulus, yaitu dimulai dengan terbuka dengan Tuhan, jujur dengan Tuhan, mengakui dosa kita, kemudian juga kepada sesama kita, Bapak Saudaraku. Yaitu cara membangun hubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Membangun hubungan dengan sesama mulailah di rumah. Kemudian mencari kebenaran, keadilan, mengembangkan kasih dan empati, berdoa dan mencari bimbingan, dan kemudian menghindari kebencian dan kedengkian, Bapak Saudaraku. Jangan balas kemarahan dengan kemarahan, kedengkian dengan kedengkian, kejahatan dengan kejahatan. No. Tapi balas dengan memberi berkat, karena kita dipanggil untuk menerima berkat. Bagaimana menerima berkat? Dengan memberi berkat, Bapak Saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat melayani, selamat beribadah hari ini. Kiranya kita semakin disempurnakan menjadi seperti Kristus. Dan semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang terikat Tuhan lepaskan. Buat mereka yang sedang mengalami galau, yang mengalami ketidaktenangan, Bapak Ibu Saudara bisa share video ini, silakan bagikan ke medsos Bapak Ibu Saudara. Kiranya bisa memberkati semuanya, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan sesama. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mau kami mengalami mukjizat demi mukjizat. Karena itu Tuhan, mari tolongi kami memiliki hati yang murni, hati yang tulus, sehingga kami juga mengalami mukjizat, mengalami terobosan dalam hubungan, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami terus bertumbuh dalam iman, dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, turunkan berkat-Mu atas seluruh umat-Mu. Biar semua yang sakit disembuhkan, semua yang terikat dilepaskan, semua yang berbeban berat diberi kelegaan. Sukacita surga mengalir atas setiap kami. Terima kasih Bapa, buat mereka yang ragu-ragu diteguhkan, mereka yang bimbang dikuatkan. Terima kasih Roh Kudus, jamah setiap kami. Kami bersyukur semua hubungan yang rusak diperbaiki. Ada pemulihan terjadi karena firman-Mu berkata, ketika jalan seseorang berkenan kepada Tuhan, maka musuhnya pun akan didamaikan dengan dia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terpuji nama-Mu, Engkau yang mendengarkan doa kami dan melakukan jauh lebih besar dari yang dapat kami doakan atau pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Selamat melayani, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.